Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam. Halo anak-anakku, apa kabar hari ini? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat ya. Pada masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ini sedikit berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya. Kenapa? Karena dalam upaya pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, maka seluruh peserta didik tetap di rumah masing-masing melaksanakan kegiatan belajar dari rumah. Maka begitupun dengan kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini, seluruh siswa tetap berada di rumah dan kita wajib mematuhi setiap aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, saat ini, hari ini, Ibu akan memberikan satu materi, tapi sebelum itu seperti kata pepatah, tidak dikenal maka tidak disayang. Mungkin sudah ada yang mengenal, tetapi Ibu akan memperkenalkan diri kembali. Nama Octavia Santi Markus, mengajar matematika. Dan nanti dengan kelas 10 Ibu akan mengajar matematika pasti. Kita akan bertemu lewat jaringan online tentunya dalam kegiatan belajar mengajar. Dan selain itu pun Ibu dipercayakan menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum yang akan mengatur setiap jalannya proses kegiatan belajar mengajar yang ada di SMK Negeri Tabukan Utara. Dan hari ini Ibu akan memberikan satu materi yang pastinya sangat penting untuk kita. Dipercayakan oleh panitia memberikan materi tentang belajar yang efektif. Sebelum kita masuk ke belajar yang efektif, apa sih belajar itu? Ya, belajar itu adalah satu proses di mana seseorang akan mengalami satu perubahan karena adanya pengalaman. Belajar itu tidak ditentukan hanya dalam satu ruangan saja ya. Jangan menyalahartikan belajar itu. Belajar itu bisa dilakukan di luar rumah, di luar ruangan, di luar kelas, dan di mana saja. Ketika kita belajar, maka ada aktivitas yang kita lakukan. Ketika aktivitas kita lakukan itu kita menjadi tahu, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dan menjadi lebih baik dari sebelumnya, maka itu juga disebut belajar. Belajar itu seumur hidup, tidak ditentukan dengan umur. Di mana saja kita berada, kita dapat mempelajari segala sesuatu. Dan Anda juga mendaftar di SMK Negeri Tabukan Utara pastinya ingin belajar. Dan pelajaran-pelajaran yang ada juga pastinya akan memberikan pengetahuan, ilmu yang baru buat adik-adik sekalian. Ya, bagaimana dengan belajar yang efektif? Belajar yang efektif itu adalah belajar yang memberikan manfaat, belajar yang berguna, belajar yang memberikan hasil. Tidak hanya belajar asal-asalan, tapi belajar kita memiliki satu tujuan, yaitu kita mampu untuk mendapatkan sesuatu. Tapi kalau kita belajar lalu kita tidak dapat sesuatu, berarti itu tidak efektif. Maka bagaimana caranya kita untuk belajar efektif? Ya, mari kita bersama menyimak beberapa hal yang akan Ibu sampaikan supaya kita dapat belajar yang efektif. Yang pertama, menurut Ibu supaya belajar itu efektif, pertama kita harus memiliki motivasi mau belajar. Ya. Percuma kalau Ibu sudah menjelaskan, menerangkan, tetapi yang bersangkutan tidak mau belajar. Harus punya motivasi ya, harus punya dorongan. Oh, saya harus belajar. Kenapa? Saya punya target. Kenapa? Saya ingin berhasil. Ya. Jadi harus punya target. Saya ada motivasi ketika saya punya target. Kedua, belajar yang efektif itu seperti apa? Belajar yang efektif itu adalah belajar secara kontinu. Kontinu ini artinya secara terus-menerus. Jadi tidak hanya hari ini, lalu besok kita tidak belajar, lalu lusanya kita tidak belajar, nanti belajar nanti kalau Ibu kasih tugas. No. Kita belajar secara kontinu, artinya berkelanjutan. Setiap hari kita menyisihkan waktu kita untuk belajar. Ya, itu belajar secara kontinu. Yang ketiga, kita belajar secara disiplin. Ya, kita harus disiplin. Misalnya, kita sudah tetapkan jadwal. Oh, setiap malam saya mau belajar ya. Misalnya pukul 7. Nah, saya mau belajar sekitaran 1 atau setengah jam. Itu sudah cukup. Kita harus disiplin pada jadwal yang sudah kita tetapkan. Maka kita belajar, misalnya hari ini matematika, besoknya bahasa Indonesia. Kita harus menyisihkan waktu untuk belajar dan harus disiplin terhadap waktu yang sudah kita tetapkan. Selanjutnya,
Belajar yang efektif itu yaitu belajar bagaimana kita menyenangi apa yang kita pelajari, ya. Kalau kita tidak senangi maka saya rasa belajar itu tidak akan efektif. Misalnya ya, pelajaran matematika, saya tidak suka pelajaran matematika, soalnya matematika itu sulit, matematika itu susah, saya tidak bisa mengerti. Nah, itu sudah menjadi satu langkah awal di mana belajar Anda tidak akan efektif. Jadi kita berusaha senangi dulu pelajaran tersebut, kita ikuti, karena setiap pelajaran pasti ada keasikannya tersendiri. Oke anak-anakku, demikianlah bagaimana kita dapat belajar yang efektif, sehingga ibu sangat berharap ketika kita akan melaksanakan kegiatan belajar dari rumah masing-masing, kita dapat menerapkan setiap cara-cara belajar yang efektif yang sudah ibu sampaikan. Dan satu saran untuk kalian, jika nanti kita akan melaksanakan pembelajaran daring, mari kita saling berbagi satu dengan yang lain. Ketika ada teman yang belum mengerti, silakan bertanya kepada teman-teman yang sudah lebih mengerti. Dan kita berbagi. Bagi teman-teman yang sudah paham, jangan pelit di dalam membagi ilmu yang kita punya. Kita harus menjadi tutor bagi teman kita yang belum mengerti. Oke? Dan satu hal juga yang paling utama dan yang terutama, ketika kita akan belajar, mari kita mendahului semua dengan doa. Kita tahu bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Jadi mari tetap andalkan Tuhan dalam setiap apa yang kita lakukan. Pasti setiap cita-cita dan harapan dan kerinduan adik-adik akan terjadi. Demikian dan terima kasih.